yadullu ala syariah. Yang kedua, fi'lunnya Nabi itu menunjukkan jibillah. Jibillah itu kegiatan sehari-hari lah. Itulah kegiatan yang manusiawi, ardul basyariyahnya. Seperti lo berdiri, lo itu duduk, jalan, itu kan jibillah. Ya nih enggak apa ya? Ya enggak sunnah, masa Kanjeng Nabi berdiri, lo berdiri, itu sunnah kan kayak gitu. Kecuali kalau tata cara berdirinya mungkin. Nah, itu yang bisa sunnah tuh gitu. Jibillah. Itu qiyam. Contohnya qiyam. Jadi yang pertama itu syariat, yang kedua jibillah, yang ketiga mutaraddid. Mutaraddid itu dia itu dimamangin, diragu-raguin. Apakah dia itu termasuk syariat ataukah dia itu jibillah? Nih, saya kasih contoh. Jangan yang itu contohnya terlalu sulit penggambarannya. Contohnya adalah julusul istirohah, duduk istirahat. Itu dimamangin, diragu-raguin apakah Nabi pas wayah melakukan jalsatul istirohah atau duduk istirahat pas wayah itu loh. Tahu jalsatul istirohah, tahu kan? Pas wayah sholat itu loh, pas wayah mau berdiri kan ada duduk sebentar tuh. Itu jalsatul istirahat. Nah, jalsatul istirahat itu mutaraddid baina syariah au jibillah. Apakah dulu pas wayah Nabi itu melakukan jalsatul istirahat itu apakah emang itu syariat ataukah Nabi itu pengen duduk karena kesel abis sujud gitu. Itu apakah dia itu jibillah atau syariah? Itu namanya mutaraddid. Terus fi'lunya Nabi yang keempat adalah bayan. Seperti qit'atus syarik. Bayan itu menjelasin kaifiyah biasanya. Enggak kaifiyah. Itulah paman menjelasin. Kaifiyah juga enggak apa-apa lah. Seperti halnya kan pas wayah sarik itu maling ya. Maling itu dipotong dari kok atau itu pergelangan tangan. Itu menjelaskan ya enggak apa-apa Fahmi. Boleh. Terus ya. Oh ya Syekh. Kurang dhuwur nih ya. Syekh, siap Syekh. Nah, gitu bagus. Sekalian kalau muji itu yang lebih tinggi gitu. Ngapain rendah-rendah? Terus bercanda. Bayan, itu bayan seperti itu ya. Terus khususiyah. Fi'lunya Nabi menunjukkan khususiyah seperti nikahnya Nabi kepada lebih dari 4 istri. Itu namanya adalah khususiyah. Khusus pada Nabi, fi'lunya Nabi itu. Nah, sekarang nasakh mansukh. Udah sampai nasakh mansukh. Gimana ini, mau diterusin tetap? Masih semangat? Semangat. Yang lain gimana teman-teman? Gas. Yang cewek gimana yang cewek? Halo cewek. Mau diselesain sekarang juga tah? Gimana, mau nggak? Apa yang ahad? Hadis yang ahad tuh nggak boleh menasakh Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan adanya naskhul kitab bisunnah. Kenapa? Karena Quran itu dzatiyahnya itu lebih tinggi daripada hadis gitu. Kan itu ya. Masa yang namanya Quran itu hukumnya diganti dengan hadisnya Nabi kan gitu. Makanya Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya naskhul kitab bisunnah. Adapun orang yang tetap memperbolehkan itu karena apa? Alasannya gitu. Alasannya gini. Nabi Muhammad itu tidak ngendikan, tidak berbicara kecuali dia itu atas perintah Allah gitu. Berarti sama-sama wahyu derajatnya. Makanya ada yang memperbolehkan itu. Adapun Imam Syafi'i tidak memperbolehkan kismu ini ya karena itu. Karena gimana pun itu Quran sama hadis itu lebih tinggi Quran. Mana mungkin kalamnya Gusti Allah itu diganti hukumnya dengan kalamnya Nabi. Terus ta'arud itu adalah ketika ada dua hal yang kontradiksi bahasa Indonesia apa ya? Kontradiksi, Berlawanan. Nah, berlawanan. Misal Nabi pernah ngomong hukum makan kepiting itu halal, terus di lain waktu Nabi ngomong hukum makan kepiting itu haram. Nah, itu kan sama-sama ngomong,
Tapi itu berbeda gitu. Kontradiksi gitu. Nah, ketika ada dalil yang seperti itu nanti gimana gitu. Opel. Oh, boleh. Nah, yang pertama, ketika ada ta'arud bainal ammani au khosoini. Jadi ketika ada dua dalil am atau dua yang khos. Sama-sama am tapi sama-sama ta'arud gitu. Nah, ketika sama-sama khos atau sama-sama am yang ta'arud, itu berarti tata cara yang pertama adalah jam'u. Jam'u itu maksudnya gimana? Mengarahkan. Misal, tadi kan Nabi ngomong ngendikan bahwa hukum makan kepiting itu halal, hukum makan kepiting itu haram. Jam'unya gimana? Berarti gini. Hukum makan kepiting itu haram ketika gini. Ketika keadaan pas wayah enggak darurah, misal gitu. Hukum makan kepiting itu halal ketika dalam keadaan darurah. Itu namanya adalah hamlu, pengarahan. Mengarahkan suatu dalil gitu. Hukum kepiting itu halal, kan Nabi kan ngomong hukum kepiting itu halal, di lain waktu malah Nabi ngomong hukum makan kepiting itu haram. Nah, itu kan jadi bingung kan. Nah, ketika ada dalil yang kayak gitu, berarti yang pertama adalah dijam'u dulu. Kalau memungkinkan adanya jam'u, yakni menggabungkan dua hukum tanpa menggantinya. Itu tadi, berarti hukum kepiting itu halal ketika darurat, hukum kepiting itu haram ketika gini, itu namanya jam'u. Nah, kalau nggak memungkinkan adanya jam'u, terus gimana? Misal nggak tahu asal usulnya gimana, misal kayak tadi, misal kayak hukum merokok, hukum apalah, pokoknya kayak gitu, susah jelasinnya. Nah, kalau nggak mungkin, ya, kalau nggak mungkin adanya jam'u, berarti nanti dilihat tarikhnya, dilihat tanggalnya. Berarti dalil yang pertama itu diucapin berarti kita dinaseh dengan yang kedua. Semisal tadi kepiting yang pertama diomongin halal, yang kedua itu haram. Berarti yang haram itu menaseh hukum yang kepiting yang halal. Berarti malah hukumnya kepiting itu haram. Jadi ketika nggak memungkinkan adanya jam'u, berarti itu harus naseh mansuh gitu. Paham ya? Dilihat tanggalnya, itu berarti naseh mansuh. Yang pertama kan ketika ada dua yang ta'arud, berarti yang pertama itu caranya dijam'u atau diarahin. Itu halal ketika gini, haram ketika gini. Nah, ketika nggak memungkinkan adanya jam'u, berarti itu dinaseh. Naseh mansuh berarti itu. Yang pertama diomongin berarti dinaseh dengan yang terakhir gitu. Semisal kata tadi kepiting itu halal diomongin pertama, terus di lain waktu Nabi ngomong haram. Berarti itu menaseh yang pertama tadi, berarti kepiting itu haram. Terus semisal lagi nggak memungkinkan lagi adanya penglihatan tarikh. Misal dia nggak tahu apakah yang awal ini atau yang akhir itu, nggak tahu tanggalnya, semisal nggak tahu tanggalnya ini yang lebih awal mana, yang lebih akhir mana, nggak tahu. Berarti itu nanti hukumnya adalah tarjih. Di tarjih itu berarti diunggulkan salah satu. Berarti diunggulkan salah satu. Berarti ulama menghukumi, oh berarti ini yang ditarjih berarti yang kepiting itu halal karena itu gini. Itu namanya tarjih. Nah, ketika nggak berani untuk mentarjih kan berat kan. Ketika ulama nggak berani mentarjih, berarti hukumnya adalah tawakuf. Tawakuf itu berarti nggak dihukumi itu. Udah gitu aja gitu. Nggak ngehukumi, tawakuf, diem gitu. Paham ya? Itu ketika sama-sama am atau sama-sama khos. Nah, kalau berbeda antara am sama khos gimana? Atau khos berbeda dengan am? Berarti lafadz yang am itu ditaksis dengan yang khos gitu. Kalau perbedaan antara am dan khos, berarti yang khos itu mentaksis yang am gitu. Paham nggih? Nah, intinya seperti itulah. Ada yang ingin ditanyain sebelum kita tutup? Oke, silakan. Berarti tarifnya tarut itu apa? Tarif secara Tarut. tarifnya apa? Tidak yakhtalifu bainal bainal adillah wal adillatil akhar gitulah. Tidak yakhtalifu bainal
Idza khalafa baina. Intinya gitulah, berbeda antara dalil satu dengan dalil yang lain, itu namanya adalah ta'arud. Kalau gampangannya diungkapkan seperti itu. Paham ya? Yang lain gimana? Paham, Kang. Dari Tapi awal Pak, sampai sini. Iya, tapi pahamnya kurang kuat gitu. Nanti diulang-ulang lagi sama saya. Yang mana? Enggak, nanti sama saya didengar-dengar lagi gitu. Kalau punya paham, tapi kan kadang anak itu cepat lupa gitu. Jadinya mau diulang-ulang lagi kalau ada videonya. Oke. Sampai sini dulu kita cukupkan. Besok berarti dilanjut lagi sampai hatam. Maaf ya karena ini nggak bisa hatam. Udah besok insya Allah bisa lah. Besok ada jadwal dari RMI nggak? Enggak. Besok masih libur. Tadi Rabu. Rabu. Oh ya, oke. Berarti bisa insya Allah besok ya. Kita lanjutin sampai. Yang cewek ini nggak pengen tanya apa? Udah paham semua? Nah, akhirnya masih nganggung. Apa? Sama-sama am atau sama-sama khos itu berarti yang pertama harus dijamu. Kalau memungkinkan dijamu, dihamlu. Jadi pas wayah Nabi pertama ngomong kepiting itu haram, yang kedua Nabi ngomong kepiting itu halal. Berarti nanti diarahkan kepiting itu halal dalam keadaan gimana? Itu namanya jamu. Kepiting itu haram dalam keadaan gimana? Tuh. Kalau yang nggak mungkin adanya jamu, semisal ya memang nggak dimungkin adanya jamu, nggak ada korinah yang mengarahkan gitu. Berarti itu nanti menjadi nasakh mansukh. Yang pertama diucapin itu dinasakh dengan yang terakhir diucapin sama Nabi. Kalau masih nggak tahu mana yang lebih awal dan mana yang lebih akhir, berarti nanti hukumnya itu ditarjih. Tarjih itu semisal tadi kepiting itu halal, kepiting itu haram. Berarti ulama memilih bahwa kepiting itu halal fix karena gini-gini dengan alasan semisal kepiting itu kan dia hidupnya di darat gak bisa lama, gak bisa gini. Terus kemudian ketika ulama masih gak berani mentarjih, maka ulama diem, gak menghukumi. Gitu. Nah, itu kan ketika sama-sama am atau sama-sama khos. Karena kalau sama-sama am, sama-sama khos kan gak bisa mentaksis salah satunya. Semisal tadi kayak yang taksis kitab kan nggak bisa karena itu di sini sama-sama am atau sama-sama khos. Nah kalau ta'arud bainal am wal khos berarti itu nanti ya yang khos mentaksis yang am gitu. Paham nggih? Paham betul enggak? Masih bingung ya? Udah ntar bisa ditanyain di Japri aja atau kalau masih bingung ya. Tapi keseluruhan dari awal bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, kita cukupkan. Wabillahi taufik. Silakan Holil ya, silakan. Yang nazari itu kan secara berpikir. Kalau istidlal secara mencari dalil. Nah, berarti kalau berpikir itu gak usah dalam mencari dalil gitu. Beda. Berarti kita itu kalau nazar itu lebih ke permasalahan tasawurnya. Oh. Gitu ya. Oke, paham. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bab ijma. Ijma itu secara bahasa itu ittifaq. Sepakat. Secara istilah itu ittifaqu mujtahidil ummati ba'da wafatin nabi fi ayyi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Pada intinya ijma itu kesepakatannya mujtahid umatnya Rasulullah. Intinya harus mujtahid. Kalau nggak mujtahid nggak bisa disebut sebagai ijma. Dari segala zaman masa, baik itu masanya sahabat, tabi'in atau tabi'in itu menyepakati jadi satu. Tuh. Karena ijma itu istimbatnya itu dari mana? Dari qaulun Nabi
la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan berkumpul dalam suatu kesesatan. Jadi kalau udah sepakat ya nggak mungkin mereka itu salah semua gitu. Nah, ijma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ijma qauli. Gambarnya gimana? Jadi semua mujtahid itu mengatakan semisal kepiting itu halal. Nah, jadi semuanya mujtahid sepakat bahwa kepiting itu halal gitu. Kalau ijma fi'li berarti semua mujtahid itu melakukannya. Jadi semua mujtahid itu memakan kepiting gitu. Itu ijma fi'li. Kalau ijma qauli wa fi'li berarti ada sebagian yang mengucapkan hukumnya dan sebagian melakukan fi'lunya. Jadi kan mujtahid semua kan dikumpulin jadi satu. Nah, sebagian itu mengucapkan bahwa kepiting itu halal dan sebagian yang lain itu memakan kepiting tanpa menyebutkan tanpa menyebutkan kata-kata bahwa kepiting itu halal tapi dia melakukannya gitu. Terus ijma sukuti itu bi ayyati ba'dul mujtahidin bi hukmin wa yaskutul bakun wa qad alimu bihi. Ijma sukuti itu gambarannya adalah ketika ada sekumpulan mujtahid, sebagian mujtahid itu melakukan fi'lu atau melakukan qaulu. Tadi sebagiannya itu ngomong dan ada yang melakukannya, semisal ada orang yang ngomong, mujtahidnya itu ngomong bahwa kepiting itu halal. Nah, tapi sebagian yang lain itu dia diam tapi dia itu tidak menyalahkan apa yang dilakukan mujtahid yang lain. Intinya kalau ijma sukuti itu sebagian ada yang melakukan tapi sebagian yang lain itu tidak melakukan tapi juga tidak ingkar. Gambarannya ijma sukuti itu seperti takrirun nabi, cuman itu dilakukan oleh mujtahid gitu. Itu adalah ijma sukuti. Nah, terus syarat-syaratnya ijma yang pertama adalah ijma itu harus dilakukan oleh mujtahid. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jadi apakah mungkin zaman sekarang itu ada ijma? Jawabannya itu tergantung. Emang sekarang itu ada mujtahid? Kan nggak ada. Orang zaman sekarang bisa sampai tataran mujtahid itu sulit. Tapi dulu pas saya zaman aku sekolah diajarin sama guru saya Petrus bin Yahya, itu beliau berkata, zaman sekarang itu menurut kalian ada nggak mujtahid gitu? Terus Petrus bin Yahya jawab sendiri, masih ada gitu, tapi jarang gitu. Dan itu pun tidak mencapai tataran mujtahid mutlak gitu. Jadi ntar kan mujtahid itu ada 3 pembagian. Iya. Gimana? Apa? Gimana, Bos? Nah, lanjut ya. Nah, jadi apa tadi? Sampai apa tadi? macam mujtahid. Tingkatan Ya, mujtahid itu. Ya, mujtahid itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling tinggi itu kan mujtahidul mutlak. Mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Nah, itu mungkin sekarang udah nggak ada lagi yang sampai tataran mujtahid mutlak. Nah, karena dulu guru sorogan saya namanya Habib Thohir, itu beliau berkata ke saya, zaman sekarang pintu untuk menjadi mujtahid mutlak itu udah nggak ketutup sih, nggak mungkin ada yang bisa masuk gitu. Karena pintu orang sebagai mujtahid itu nggak pernah tertutup emang, tapi emang nggak ada yang bisa masuk gitu. Karena susah syarat-syaratnya untuk bisa menjadi mujtahid mutlak gitu. Jadi gitu. Yang kedua adalah syaratnya ijma itu dari umatnya Muhammad. Jadi hanya bisa dilakukan oleh umat Muhammad. Yang ketiga adalah ayakuna al-ijma ba'da wafatin Nabi. Jadi kalau sahabat itu bikin ijma tapi Nabi masih hidup, itu nggak bisa. Karena apa? Ketika sahabat itu bingung dalam suatu hukum, itu nggak boleh ijma ketika Nabi hidup.
Jadi langsung tanyain aja ke Nabi. Kalau Nabi udah wafat baru itu ijma gitu. Terus ayat tafiqo jami'ul mujtahidin ala ra'yin wahid. Jadi mujtahid itu harus ada dalam satu pemikiran. Jadi kalau ada yang enggak sepemikiran berarti itu enggak disebut juga sebagai ijma. Gitu. Paham ya ijma nggih? Seperti itu gambaran singkatnya. Nah, ini masuk ke bab kias. Kias ini mungkin agak itu ya. Gimana, Bos? Yang tingkatan mujtahid belum selesai. Apa saja? Nanti di bawah itu ada pembahasan tentang ijtihad. Nah, pas wayah pembahasan ijtihad itu nanti ada pembahasan tataran pembagian mujtahid. Itu ya. Nah, kias itu adalah ilhaku far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin. Menyamakan far' kepada asal dalam suatu hukum karena adanya suatu ilat yang mengumpulkan. Maksudnya gimana? Far' itu adalah sesuatu yang baru. Semisal kayak gini lah. Ada nabit atau perasan anggur. Itu kan sesuatu yang baru. Karena dia itu bersifat gak ada di Quran dan di hadis gak ada. Nah, asal itu apa? Hukum yang sudah ada dalam Quran atau hadis. Gitu. Nah, kemudian hukum yang baru itu disamakan dengan sesuatu yang udah ada dalam Quran atau hadis. Semisal tadi nabit atau perasan anggur itu disamakan dengan khomer. Karena khomer itu udah ada dalam Quran. Dalam suatu penghukumannya. Jadi sama-sama haram. Karena apa? Karena suatu ilat yang mengumpulkan. Ilat itu apa? Penyebab atau sesuatu yang menjadikan antara far' dan asal itu memiliki hukum yang sama. Atau al-wasfu al-munasibu lil hukmi. Wasaf, sifat yang cocok dalam suatu hukum gitu. Contoh kan khomer sama nabid tadi ilatnya itu apa? Sama-sama bisa memabukkan. Gitu. Terus arkanul qiyas, rukun-rukunnya qiyas. Yang pertama adalah far'un atau makis. Atau sesuatu yang dikiaskan. Kalau yang kedua adalah asal atau makis aleh. Sesuatu yang dikiasi. Jadi gitu, sesuatu yang dikiasi. Jadi tadi khomer kan udah ada di Quran tuh. Nah, itu adalah asal. Sedangkan far'nya itu apa? Far'nya adalah nabiz atau perasan anggur tadi. Terus hukmun atau hukmul asli. Hukmul aslinya khomer kan udah ada itu. yakni haram. Rijzum min amali syaiton kan itu. Terus ilat. Rukun yang keempat adalah ilat atau sesuatu yang menjadikan hukum antara far' dan yang menjadikan antara far' dan asal itu menjadi sama gitu. Nah, kemudian ini pembagian kias. Kias itu dibagi menjadi 3, yaitu kias ilat, kias dalalah, sama kias syabah. Nah, kias ilat kita jangan pakai takrif yang itu ya. Itu nggak takrif sih menurutku. Jadi kias ilat adalah, ini catat ya, atau tak tulisin ya di grup ya. Ini aku tak inget-inget pengertiannya apa. Ya, tadi ada yang mau masuk terus belum nggak izinin, gimana yang izinnya? Kan tidak, cara bikin biar nggak perlu ngizinin gimana sih? Biar bisa masuk gitu. Buka pengaturanmu di Terus? titik. Nah. Ya suladi kanat illatuhu bentar. Tuhu mujibatan jibatan lil hukmi.
definisi kias ilat adalah kiasul ladzi kanat illatuhu mujibatan lil hukmi. Kias yang ilatnya itu bisa menetapkan suatu hukum. Jadi kias ilat adalah kias yang ilatnya bisa menyebabkan adanya satu hukum. Semisal tadi khomer nabi dikiaskan kepada khomer dengan ilat memabukkan. Nah, itu ilat yang bisa menetapkan satu hukum. Gitu. Ilat yang bisa, karena itu ilat yang mustambatoh yang udah diittifaki. Yang bisa menetapkan suatu hukum. Jadi gara-gara ada ilat memabukkan, itu bisa menyebabkan nabit itu diharamkan. Kan tadi kan ilatnya adalah iskar. Terus semisal kayak gini, ada pertanyaan. Semisal dia minum khamr cuman satu gelas tapi dia nggak mabuk. Itu berarti nggak haram dong. Kan dia nggak mabuk. Terus gimana kalau ditanyain kayak gitu? Ada orang yang tanya, gue minum khamr, gue minum nabit perasan anggur tapi cuman separuh gelas, tapi gue nggak mabuk. Katanya ilatnya itu memabukkan. Nah, gue nggak mabuk berarti itu nggak haram dong. Terus gimana kalau ditanyain kayak gitu? Halo? Nggak tahu, Kang, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau ditanyain kayak gitu, pada aslinya itu iskar di situ itu madinah. Suaranya kok nggak kedengaran ya? Apa? Masa nggak kedengaran? Jelas banget. Saya enggak. Jelas kok. Itu sinyalnya itu siapa ya? Sidik kali. Sinyalnya sidik jelek kali. Nah, jadi gini. Karena kalau seperti Homer itu setiap tetesnya itu mengandung kemuskiran gitu. Setiap tetesnya itu mengandung kemuskiran, yakni ilatnya itu madinah, sesuatu yang bisa disangka bisa memabukkan. Madinahnya, bukan iskarnya, lebih ke madinah, madinatul iskar, atau bisa disangka bisa memabukkan gitu. Bisa menyebabkan kemabukan karena setiap tetes dari khamr atau nabith itu mengandung kemuskiran gitu. Makanya keharamannya itu lebih ke tidak iskarnya, tapi madinatul iskar, bisa menyebabkan iskar. Makanya kalau nggak iskar ya tetap haram karena bisa menyebabkan iskar. Lebih ke madinahnya. Itu adalah kias ilat. Ilatnya itu bisa menyebabkan. Bertanya. Gimana? Jadi misalnya kan kalau kita konsumsi alkohol. Terus? Alkohol kan seperti obat tuh, kan ada alkoholnya. Tapi kadar alkoholnya nggak sampai memabukkan. Itu siapa yang Termasuk haram. Suara lu nggak jelas, Dik. Sudah Sidik, fokus aja, Dik. Suaranya gak jelas. Ketik aja. Nanti aja. Oke. Di belakang panggung ya. Sidik, fokus dulu, Dik. Gak usah ikut. Nah, pada intinya kias ilat itu kias yang ilatnya itu digali untuk bisa menetapkan adanya suatu hukum. Mujibatan lil hukmi. Nah, pembagian yang kedua adalah kias dalalah. Kias dalalah adalah yang ilatnya itu tidak bisa menyebabkan adanya satu hukum, tapi bisa menunjukkan adanya satu hukum. Gitu. Bisa menunjukkan adanya satu hukum, tapi tidak bisa menyebabkan adanya satu hukum. Menunjukkan ada hukum, tapi tidak menyebabkan adanya hukum. Jadi dia itu kalau kias dalalah adalah kiasul ladzi kanat illatuhu dalatan lil hukmi wala yakunu mujibatan lil hukmi wala yakunu mujibatan lil hukmi. Qiyasul ladzi kanat illatuhu dalatan lil hukmi wala yakunu mujibatan lil hukmi. Nah, kalau dalam permasalahan qiyas dalalah ini biasanya dia itu ilatnya
tidak menggunakan sesuatu yang menjadi esensi. Kayak tadi kan muskir kan esensi dari itu ya, mabuk. Nah, semisal kalau kias dalalah itu ilatnya itu menggunakan satu sifat. Semisal kayak homer itu kan dari baunya itu nyegrak. Nyegrak apaan sih bahasa Indonesianya? Nyegrak, menyengat. Nah, itu menggunakan satu sifat yang ada dalam si asal gitu. Nah, itu kalau nabit disamakan homer karena sama-sama baunya menyengat, itu tidak bisa menyebabkan adanya hukum haram, tapi bisa menunjukkan bahwa itu pasti ada hukumnya gitu. Tapi nggak bisa menetapkan itu hukumnya haram. Itu adalah kias dalalah. Bisa menunjukkan adanya satu hukum, tapi tidak bisa menetapkan suatu hukum gitu. Semisal itu tadi mengkiaskan homer kepada nabid karena memiliki sifat sama-sama baunya itu menyengat. Karena itu kan sifat bukan esensi. Kalau yang kias dalalah itu lebih ke esensinya. Gitu. Paham nggih? Terus yang terakhir adalah kias syabah, yaitu taraddudul far'i baina aslaini mukhtalifaini fil hukmi fayulhaqu bi aktsarihima syabhan. Nah, jadi gini, yang namanya kias itu kan pasti memiliki asalnya satu kan? Asalnya satu. Contoh tadi nabit itu disamakan dengan khomer. Nabit itu fara. Nah, khomer itu asli. Aslinya cuma satu. Kan gitu. Nah, kalau kias syabah itu dia itu dibingungin taraddud antara faro ini disamakan asal yang ini atau yang asal yang ini. Semisal adalah saya kasih gambarannya, budak itu disamakan dengan hewan atau disamakan dengan manusia. Budak itu disamakan dengan barang atau disamakan dengan manusia. Itu asal ini kan ada dua asal di situ, yaitu asal yang manusia sama asal yang barang gitu. Jadi budak itu apakah nanti disamakan hukumnya barang atau disamakan hukumnya manusia? Nah itu. Kemudian diambil fayul haku bi aktsarihima syabhan, kemudian disamakan dengan sesuatu yang paling banyak keserupaannya. Jadi gitu, nggih. Yaitu kalau kias syabah itu dibingungkan apakah dia mengikuti asal yang ini atau asal yang itu. Kalau yang kias ilat sama kias dalalah kan asalnya kan cuma satu. Nah, kalau kias syabah itu asalnya itu dua gitu. Makanya dia itu nanti diarahkan kepada asal yang lebih banyak keserupaannya. Semisal dalam kasus budak itu nanti disamakan kepada barang atau kepada manusia. Kenapa dia disamakan barang? Karena budak itu bisa dijual gitu. Nah, kenapa kok dia dihukumi seperti manusia? Ya kan emang dia manusia gitu. Dia manusia dan juga memiliki hak-hak yang sama seperti manusia yang lain. Nah, makanya gara-gara budak itu nanti dilihat tergantung kasusnya. Kalau dalam permasalahan hukukillah atau hak-haknya Allah, berarti si budak itu nanti disamakan kepada manusia. Jadi hukumnya budak itu disamakan manusia, bukan disamakan kepada hewan. Gitu. Itu adalah kias syabah, memiliki dua asal. Terus kemudian bahas tentang syarat-syaratnya kias. Yang pertama, ayakuna al-far'u munasiban lil asli fil amril ladzi yujmi'u bihi bainahuma fil hukmi. Nah, yang pertama syarat pertama adalah far' itu harus cocok kepada asal dalam ilatnya. Pokoknya gitu. Far' harus cocok kepada asal dalam permasalahan ilatnya. Jadi kayak tadi, nabidh atau perasan anggur itu sama kepada khomer karena sama-sama memabukkan gitu. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, dalam permasalahan ayyakuna hukmul asli muttafiqun alaihi subutan wa dalalatu bainal khasmaini al mutanazi'ani fi subuti dzalika al hukmu lil far'i. Jadi yang hukum asal itu udah disepakati hukumnya dulu.
semisal tadi khamr itu udah disepakati bahwa dia itu hukumnya adalah haram gitu. Jadi hukum asal itu udah disepakati dulu baru bisa menyamakan kepada far'unya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ayyakuna al-illah muttaridah fi kulli ma'lulatiha allati turidu. Nah, muttaridah kan artinya kan jamak. Nah, ilat itu bisa memasukkan semua yang memiliki keserupaan. Jadi intinya itu bisa masuk semuanya gitu loh. Semisal tadi kayak Homer itu kan sama-sama memabukkan. Jadi semua yang memabukkan itu bisa masuk kepada hukum yang sama gitu. Itu namanya antakuna al-ilah mutarida fi kulli ma'lulatiha allati turid gitu. Allati turid maksudnya ingin untuk disamain. Jadi bisa mencakup semuanya yang ingin dihukumi sama gitu. Paham nggih? Itu adalah kias. Beres kias, terus lanjut kepada apa itu? Nah, hadar wal ibahah. Hadar wal ibabah wal ibahah min ahli sunnah wal jamaah yaquluna inna hukmal asya' ba'dal bi'atsati annaha tabi'atun lil muqtadil adillati syar'iyyati sahihati min at-tahlil wa tahrimi idza wujidat. Nah, jadi hukumnya sesuatu yang udah ditemukan dalam Quran dan hadis, ya berarti hukumnya itu seperti itu. Semisal tadi khamar itu dihukumi udah ada hukumnya haram, berarti itu dihukumi haram gitu. Fa illam tujad ikhtalafal, ketika tidak ditemukan suatu dalil yang bisa yang ketika tidak temukan satu dalil dalam satu hukum, itu nanti yang pertama hukumnya gimana? Dikembalikan, jadi dikembalikan kepada hukum aslinya gitu. Ketika tidak ada hukum dalam Quran, hadis dan seterusnya, itu nanti hukumnya apa? Dikembalikan kepada hukum aslinya. Nah, dalam permasalahan hukum asli itu gimana? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Al-qaulul awal. Pendapat yang baru masuk nih si Kias. Pendapat yang pertama, inna aslal asya'i al-hurmatu. Jadi baru kuliah kan. Gimana? Enggak, maaf, tadi dia baru kelas kuliah. Baru nyampe Oh, bisa masuk. Oke, enggak apa-apa. Nah, jadi hukum asli setiap perkara yang kaul pertama ini adalah haram. Jadi semua perkara itu haram sampai adanya suatu dalil yang menunjukkan bahwa dia itu enggak haram gitu. Terus yang kedua, jadi yang kedua adalah inna aslal asya'a al-ibahah. Itu kan sesuai dengan yang ada di pendapat Asbah wan Nadhair ya. Jadi al-aslu fi kulli al-asya' itu al-ibahah hatta yadulla alaihi ala adillatil haram awil wajib awil ghairaha gitu. Jadi aslinya semua perkara itu pasti mubah. Enggak pandang bulu. Itu kaul yang kedua. Terus yang kaul ketiga, ketika tidak ditemukan suatu dalil yang menyatakan suatu hukum, berarti hukumnya nanti tafsil. Kalaulah suatu perkara tadi kok bisa mendatangkan kemanfaatan, maka hukumnya adalah mubah. Karena Allah udah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah itu udah menciptakan semuanya itu untuk manusia. Jadi nggak mungkin sesuatu yang udah diciptain kok dianggurin gitu. Pasti ada manfaatnya gitu. Terus kalaulah suatu perkara tadi kok itu berbahaya, maka hukumnya adalah haram gitu. Jadi yang pertama itu menghukumi haram secara mutlak, hukum asal. Yang kedua secara mubah, secara mutlak. Yang ketiga ditafsil. Kalau mendatangkan perkara baik berarti itu nanti mubah. Terus yang kedua, kalau biasa mendatangkan perkara yang berbahaya itu nanti hukumnya adalah haram.